ini kita akan mendengarkan presentasi dari Bapak Rizal, itu yang akan membahas mengenai kolera unggas. Langsung saja ya, saya persilakan Pak Rizal untuk mulai presentasinya. Selamat pagi Bapak Ibu semua, terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya untuk berkumpul bersama berdiskusi di acara Zoom pada pagi hari ini. Sebelumnya yang terhormat Pak Kiki, Bu Erna, Bu Eni, dan Bapak Ibu tim Sales Swadesi semuanya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Baik, untuk pagi hari ini saya akan membawakan materi yang judul kolera unggas. Di Lapang sendiri, penyakit kolera unggas ini cukup banyak ditemukan. Maka dari itu saya ingin sedikit membahas, barangkali bisa menjadi bahan diskusi pada pagi hari ini. Dan pendahuluan, di mana kolera unggas ini merupakan yang pertama, yaitu adalah penyakit bakterial yang menular, kemudian memiliki angka mortalitas kematian yang cukup tinggi, dan memang morbiditasnya juga tinggi. Di ayam sendiri akan sangat terasa sakit lah ketika ayam ini terjangkit kolera. Kemudian untuk penyebabnya, kolera ini disebabkan oleh bakteri Pasteurella multocida dan menyebabkan kematian, penurunan dan apalagi penurunan produksi telur yang sangat merugikan peternak. Kemudian kolera ini ternyata juga bersifat zoonosis, di mana bisa menular ke ternaknya, manusia yang ada di sekitar kandang itu. Untuk etiologinya, bakteri ini berbentuk ovoid, berbentuk 0,15 sampai 0,25 kali 0,30 sampai 1,25 mikron, dan tidak membentuk spora. Sifat bakterinya ini gram negatif, fakultatif anaerob, dan memiliki daya tahan di kotoran ayam selama 1 bulan dan dalam bangkai selama 3 bulan. Nah, untuk kejadian di Indonesia sendiri, kalau kita lihat di grafik itu, memang kolera bukan menjadi top 3 penyakit yang sering ada di lapangan, tapi memang ketika ada kolera, dampaknya ini juga cukup merugikan bagi peternak. Dan penyakit kolera unggas ini pertama kali muncul di Indonesia itu tahun 1972, di mana wabah penyakit kolera menyebar di seluruh Indonesia, dan di antara lain seperti yang terjadi pada itik di Brebes, kejadian tahun 2008, dan pernah terjadi di broiler juga di Aceh, yaitu tahun 2014, di mana hewan-hewan yang rentan terhadap penyakit kolera ini mayoritas memang unggas, yaitu bisa di kalkun, ayam, itik, entok, dan angsa. Dan untuk cara penularannya sendiri itu bisa melalui pakan, air minum, dan peralatan kandang, atau bisa juga secara kontak langsung, karena kita tahu sendiri bentuk kandang ayam kan berdempetan, jadi penyebarannya bisa sangat cepat. Kemudian bisa melewati vektor seperti tungau, lalat, dan tikus. Dan untuk pengenalan penyakitnya, untuk tanda-tanda klinis gejala kolera itu biasanya ada unggas yang tiba-tiba mati. Kemudian untuk bentuk akutnya ditandai dengan keluar kotoran dari mata, daerah facial dan pipial membengkak, kemudian kesulitan untuk bernafas, serta feses, encer berwarna hijau kekuningan. Dan untuk yang kronis itu pial membengkak, berisi cairan odema, kemudian kebengkakan pada sendi kaki dan sayap diikuti kelumpuhan, kemudian ada yang biasanya mengalami tortikolis. Kemudian kalau kita nekropsi, hasil nekropsinya itu ada nekrosis pada hati, trakea mengalami peradangan, pial membengkak berisi cairan odema sampai perkejuan, dan terdapat peteki di jantung, bintik-bintik merah di jantung. Mana untuk diagnosa banding dari penyakit kolera ini itu ke arah HI, NG, polipoid, dan kolibasilosis. Dan untuk masalah pencegahan, salah satu cara untuk mencegah penyakit kolera ini yaitu rutin cleaning antibiotik supaya salah satu bakteri penyebab kolera ini bisa tertangani. Kemudian juga perlunya untuk melakukan rutin sanitasi kandang, di mana PT Swadesi Chandra Sentosa
ketika ada kejadian outbreak kolera, itu salah satu produk kita yang unggulan kita yaitu adalah bisa diinjek dengan Oxtra LA karena akan memiliki kandungan jenis antibiotik oksitetrasikline. Dan untuk vitamin suportifnya itu bisa diberikan Polevit karena kandungan vitamin E sebagai antioksidan ini bisa membantu si kerja oksitetrasikline ini bisa lebih cepat. Sekian, terima kasih. Mungkin itu penyampaian singkat saya yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan bisa dilanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rizal atas presentasinya. Benar Bapak Ibu, saya buka untuk ruang diskusi. Jika ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin berbagi pengalaman. Baik, selamat pagi. Saya ingin bertanya. Saya Orisa dari Cirebon. Terima kasih atas presentasi dari Pak Rizal. Tadi itu ada pernyataan di bagian etologinya itu bahwa bakteri kolera itu memiliki daya tahan hidup yang cukup lama di kotorannya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu untuk masa hidup yang cukup lama di feses dan juga di bangkainya itu bagaimana untuk penanggulangannya? Terima kasih. Untuk pertanyaan Mbak Oriza tadi, ya memang karena kita tahu bakteri dari kolera ini memiliki masa hidup yang cukup panjang. Jadi memang agak sulit untuk menghilangkan kolera di kandang itu, dan memang salah satu penanganannya adalah rutin sanitasi kandang, penyemprotan, di mana yang seperti yang kita tahu jenis-jenis desinfektan itu ada beberapa golongan. Yang pertama ada oxidizing agent, di mana golongannya itu ada jenis zat aktifnya iodin, terus ada quartz, di mana zat aktifnya itu biasanya yang kita kenal PKC, CPC, CTAP, terus ada yang ketika kandang kosong itu disemprot dengan aldehid. Nah, untuk kolera sendiri itu sebenarnya bisa ditangani dengan 3 jenis desinfektan tersebut. Cuman biasanya kalau peternak itu pakainya yang BKC yang agak lebih ekonomis harganya. Tuh, yang penting adalah ketika sanitasi kandang penyemprotan itu harus diperhatikan dosisnya. Jangan sampai kurang dosis, karena memang yang kita takutkan adalah si bakteri ini jatuhnya nanti bisa resisten seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Sudah cukup Mbak Riza untuk jawabannya? Sudah cukup, Mbak. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang lain masih ada pertanyaan lainnya? Ya Bu, mau bertanya Bu. Oke, silakan. Baik, terima kasih untuk presentasinya Pak Rizal. Nah, izin bertanya, saya Zikri dari Lampung. Nah, untuk pertanyaan saya, tadi kan disebutkan ada beberapa diagnosa banding dari kolera ini gitu. Nah, ada ND, AI dan juga Volpox dan juga yang lainnya. Nah, untuk ciri-ciri yang paling gampang membedakan kolera dan beberapa penyakit ini bagaimana ya Mas? Gitu. Mungkin terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk untuk mengetahui bahwa ini adalah penyakit kolera memang agak susah ya kalau memang kita tidak tahu historinya, dan yang kedua adalah tidak membedahnya sendiri pun memang terkadang agak susah, agak kesulitan juga karena kolera ini mirip banget dengan ND. Kalau AI masih bisa dibedakan karena AI itu mempunyai ciri khas. Ketika memang si ayam itu kena AI, dia biasanya di otak itu ada pembesaran pembuluh darah gitu. Tapi kalau untuk ND itu sama-sama lah, mirip-mirip juga, kotorannya hijau, untuk masalah perubahan lesi di organ-organnya juga mirip. Ya mungkin kalau saran saya memang paling top adalah dilakukan PCR tes gitu di lab. Cuman ketika memang butuh diagnosa sementara, paling enak adalah kita tanya dulu untuk histori vaksinasinya seperti apa. Kalau memang histori ND-nya sudah cukup lama, kemungkinan itu ND. Tapi ketika histori
vaksinasi antinya sebenarnya masih cepat, masih apa namanya, masih teratur, berarti ada arahan ke kolera seperti itu. Terus ya paling enak seperti itu sih, karena memang untuk membedakan kolera dan ND itu memang agak susah-susah gampang, karena memang untuk perubahan-perubahannya itu mirip-mirip. Kalau mungkin seperti itu, atau mungkin barangkali Bapak Ibu ada tambahan lain. Ya, baik, terima kasih Pak Rizal untuk jawabannya. Sudah cukup atas jawabannya Mas Zikri? Cukup, Bu. Baik, saya tutup untuk ruang diskusinya ya Bapak Ibu. Lalu saya persilakan Mas Rizal untuk membeberkan rangkuman atas meeting. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Untuk rangkumannya sendiri, memang kolera ini akan menjadi penyakit garda teratas yang sangat sering menyerang di ayam-ayam langganan kita semua. Tapi bukan berarti kolera ini tidak menjadi perhatian khusus, supaya kita bisa lebih hati-hati, lebih berjaga-jaga lah ketika memang penyakit ini menjangkit. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati, karena yang akan merasakan dampaknya sendiri adalah ya kita semua gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik, terima kasih Mas Rizal sekali lagi atas meeting presentasinya. Untuk meeting presentasi kita sudah selesai ya Bapak Ibu.